Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 lazil qayyimat wa ilayhi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Muhammad abdillah wa rasul wa rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhajir Allah Ahmad bin Isa al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali ba'alaihi wasallam wa rahim wa laqab al-'atab sallallahu al-Jailani wa al-Qubal ahwal Sidi Syekh Yazid al-Bustami al-Qubra bin Syekh Muhammad Saman al-Madani wa al-Qubal alam Sidi Syekh Muhammad al-Ghazali ila rahim Syabi wa Nawawi al-Malik wa Hamil Syekh Muhammad al-Rasul al-Bajali sahibi kalam bayan wa lisalihin sahib al-Bara wa Syekhina Murabbir Rahman al-Alim al-Alama Syekh al-Karam Abu Muhammad Amin Badal Syekh Zain wal-Nasab wal-Bajali bila Syekhina yang kesolat subhanallah billahi Imam Nawawi al-Bandani wa Syekhina kamal Syekhina sama saja Syekhina sallallahu Syekhina ila ruhi abayina wa ummahatina liman wa man anfaqa amalahum majahadu anfusahum لهذه المجلس سبح المنير ولهذه المجلس أنا وآتنا الله كذا شم الرحمة والمغفرة يولي درجتهم بالجنة دعا علينا وعلينا وحبابنا زد ألجرنا من بركتهم أنوارهم وسررهم وعلى خصوصيتهم ونفاحتهم وكرمتهم حسنا في زمرتهم ويتوفانا على ملتهم ويدخلنا من حسبهم من غير سوء عذاب ولا حساب وارزقنا علوم لدنيا والفهم ثاقبة وزكاة خاتمة وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإله من ملك المقربين وارزقنا رزقا واسعا حالا دائما غير قاصر ويجنبنا يا الله من كل بلية وأذية وعبدنا وعلى كل من يزينا وعلى كل شيء يزينا ويغزونا حسن الخاتمة سير النبي وللنبي بسير سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين ونصلي ونستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأرض والسماوات وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صاحب الشفاعة والمعجزات. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد كرامة وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الكمالات. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بجاه النبي. دستور درسكم على سبيل النية به عنكم بحشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آية الرحمن خروا سجدا وبكيا. وبالفتح يا فتح عجل ذكرهما وبالعلم النوير علم قلوبنا. اللهم وسع مشهدنا باليقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, senantiasa kita terus memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian tersebut adalah kita mensyukuri nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Karena bersyukur itu juga telah salah satu ujian. Karena tidak semua orang bisa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita mampu mensyukuri nikmat itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sedikit sekali orang yang dapat mensyukuri nikmat. Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali orang yang daripada hambaku yang bersyukur. Salawat dan salam semoga selalu terus tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para kerabat pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Melanjutkan kajian kita kitab Nasaihul Ibad karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah, halaman 75 baris ke-9 dari atas. Wal 'ashiru
Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi wa asyarana fi zumrati fid darain amin. Wal 'ashiru annakum tadfanuna mautakum wa la ta'tabirunahu. Yang ke-10 diantaranya sepenyebab doa tidak dikabulkan oleh Allah adalah engkau berkali-kali menyaksikan, mengikuti, bahkan mengiringi menguburkan orang mati. Namun wala ta'tabirunahu, namun kamu tidak mengambil nasihat daripada orang yang meninggal itu. Nah, apa nasihat yang diambil dari orang mati yang kita antar ke kubur itu? Ay wala tatadzakkaruna fa innakum tatadzakkaruna. Kamu tidak mengambil peringatan, maka bahwasanya jika kamu mengambil peringatan dari orang yang meninggal itu, fatarghabuna bima fi ahlil khair, maka yakinlah kamu akan gemar menjadi orang yang baik. Nah, tanda kita menjadi mengambil nasihat dari orang mati, maka kita jadi gemar berbuat kebaikan, senang berbuat kebaikan, ketujuh gembira berbuat kebaikan. Itu menandakan kita mengambil iktibar daripada orang yang meninggal. Kenapa? Orang yang meninggal itu kan putus semuaan. Sembahyang kada kawal lagi, bersedekah kada kawal lagi, berbuat baik yang lain kada kawal lagi. Seorang masih hidup, nah tampuluh hidup itulah berkhidmat bersedekah, tampuluh hidup itulah berkhidmat sembahyang sunat, nang wajib itu sudahnya lah. Tampuluh lagi hidup itu berkhidmat beramal ibadah, tampuluh lagi hidup itu berajin-rajin menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu adalah bagian daripada ibadah. Bahkan menuntut ilmu itu satu saat duduk menuntut ilmu lebih baik daripada ibadah sunat 60 tahun. Nah, enggak ini lah kita duduk majelis ilmu sesaat setengah jam, itu nilai pahalanya Allah berikan lebih baik daripada kita sembahyang beribadah sembahyang 60 tahun atau ibadah sunat 60 rakaat. Berapa hari atau ibadah 60 tahun satu riwayat hanya duduk nuntut ilmu. Nah, lalu gemar kita nuntut ilmu menggunakan awak sehat, menggunakan umur masih ada, menggunakan mensyukuri akal sempurna, maka kita itu mengambil nasihat daripada orang yang kita kubur. Di kubur itu walaupun diberi ilmu, ditalakinakan marabbuka wa man nabiyuka, masih kutub-kutupan kawa kada mengingat nang diingatakan panalakinan itu. Panalakinan kan malah jadi ilmu. Bila datang dua orang malaikat di hadapan pian dan mananya pian dengan perkataan siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, siapa kekasihmu, ya kan, siapa saudaramu, tentu ingat. Kenapa? Ngaran sudah waktu injury time itu ngalihai. Nah, jadi tampuluh masih hidup itu jadi itibar lawan kita. Nah, jadi itibar itulah menandakan kita itu bila kita mau itibar itu, maka doa kita akan dikabulkan. Wa tarhabuna bima fi ahli syarri, dan engkau takut lari atau berjauh daripada para ahli-ahli kejahatan. Nang bahari gawian pina membala ampi sudah, karena mengambil itibar orang mati tadi sudah. Bahari itu biar aja, bahari sudah nambah tinggal ya ini, nang bahari itu masa lalu sudah ampihan.
Bahari sebagai apa, aku pernah jadi ini, pernah jadi itu. Sudah, tu kubur je dah nang kada baik bahari itu. Jangan lagi dikuyak. Bila ada kebaikan, bila ada kejahatan yang lalu-lalu itu jangan lagi dikuyak. Kenapa? Karena menjadi saksi kan kita bahwa kita menjadi menggawin nang kada baik. Jadi bila ada nang kada baik itu cukup kita aja yang tahu dengan Allah, istighfar kepada Allah, jangan dikuyak ke orang. Aku kamu lagi menjar musapuluh aja aku hadapi aku tampar itu pang. Nah itu mau ya nang kada baik ngarannya, jangan. Jadi nang kada baik bahar itu jangan dikuyak. Kenapa? Bila kita menguyak lawan orang juga, maka itu jadi saksi kejahatan kita. Jadi nang baik nang kada baik itu jangan dikuyak lagi. Cukup kita aja nang ingat, kita istighfar minta ampun kepada Allah. Nah itu menandakan kita itu mengambil iktibar dengan orang nang meninggal. Itu berarti orang nang meninggal tuh nang kaya aja sugihnya mati, nang kaya aja miskinnya mati, nang kaya aja pintarnya mati, nang kaya aja mati. Sebenarnya bermanfaat lah, kecuali amal masing-masing. Menuyuk kita harta nang banyak, susun di rumah harta sekian macam banyaknya harta, meninggal kita adalah bermanfaat, ada lagi manfaatnya. Ada bermanfaat juga sesekali aja. Kenapa jadi sesekali? Anak mau sekali setahun aja, sementara dikubur perlu syafaat setiap waktu, bukan setiap hari lagi, setiap waktu. Nah artinya modal kita seorang, jangan berharap bantuan dari luar. Nah, andai ada bantuan itu tambahan aja lagi, itu tambahan. Jadi intinya kita sendiri yang menyiapkan kesendiri diri kita. Menarangi kubur, banyaki baca Quran. Kesan kita menarangi kubur, banyaki baca Quran, banyaki baca sholawat. Nah itu itibar dari orang yang telah meninggal dunia. Nah bila kita kawam itibar itu jadsidin, kita gemar berbuat kebaikan, kita ampih berbuat kejahatan, maka kita itu mengambil itibar dari orang mati. Nah bila kita sudah mengambil itibar, maka insya Allah jadsidin doa kita itu akan diterima oleh Allah. Namun kita masih belum mengambil itibar, doa kita akan tertolak di sisi Allah. Wa an Ibnu Abi Khatim anna Jibril qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abi Khatim bahwasanya Jibril berkata kepada Nabi, "Ma bi'astu ila ahadin ahabba ilayya minka afala u'allimuka du'ain ikhtabatuhu laka lam u'allimu li ahadin qablaka tad'u bi birraghbah warrabah." Qala. Nah, Jibril berkata kepada Nabi, aku tidaklah diutus kepada seseorang yang paling aku sukai kepada diriku. Nah, apa itu? Apakah tidak aku ajarkan kepada kamu satu doa yang telah disempurnakan kepadamu, yang tidak diberi kepada orang lain sebelum kamu, wahai Rasulullah, supaya engkau gemar beribadah dan engkau benci kepada kejahatan. Qul, katakan. Nah doanya adalah ya nuras samawati wal ardi wa ya qayyumas samawati wal ardi wa ya samadas samawati wal ardi wa ya zainas samawati wal ardi wa ya jamalas samawati wal ardi wa ya dzal jalali wal ikram wa ya ghawsal mustaghisin wa ya muntaha raghbatal abidin wa ya munafisal kurabil anil makrubin wa muparijal ghamil anil maghmumin wa sarihal mustasrikhin wa mujibas su'alil abidin. Nah, imbah membaca doa itu jar Jibril, summa tas'alullahu hajatan,
kemudian engkau mintalah kepada Allah akan segala hajat, daripada segala hajat dunia dan segala hajat akhirat. Nah, itu akan dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaina ditulisakan sawat kena dibagiakanlah panjang doanya. Kena ditulisakan. Nya ada aja bisa fotokopian kadang alih kada kita. Wal maqalatu sabi'ah wal isrun, lanjut. Dan nasihat yang ke-27. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ma min 'abdin, tidak ada seorang hamba, atau ummatin atau umat, da'a bihadza doa, dia berdoa dengan doa ini, fi lailati Arafah, tapi berdoanya pada hari Arafah 9 Zulhijjah." Nah, lawas lagi lah, liwat sudah Arafahnya, cuma ilmunya tahu. Nah, doanya apa? Membacanya alfa marrah, 1000 kali, banyaknya ajar. Bila 1000 dulu banyak wahia 10 kalimatin, yakni 10 macam kalimat. Lam yas'alillah syai'an, tidaklah dia meminta kepada Allah akan sesuatu daripada hajat dunia dan hajat akhirat ba'daha, sesudah membaca doa tadi, illa a'tahu su'alahu, malaikat Allah berikan permintaannya, malam yada'u biqati'ati rahmin, selama dia berdoa itu tidak memutuskan silaturahmi. Nah, ada syaratnya. Memutuskan silaturahmi itu termasuk memutus doa kita. Bihimat kita berdoa lawan Allah Ta'ala, tapi kita lawan jiran, lawan keluarga, kada berewaan, itu tertolak doa kita. Oh ya, apa aja kita berdoa, tak malam gak sembahyang tahajud, minta ini dan minta itu, tapi akhlak kita memutus silaturahmi. Nah, jadi ini penolak doa juga. Malam yad'u biqati'ati rahmin, nah, selama tidak memutus silaturahmi. Makanya jangan kada berwa'an hidup nih. Muntahwal tu aja cuma sehari dua sampai lagi. Nang ruginya siapa? Berdua nang rugi. Kan orang kada berani berdua, kalau mula sebelah ada mungkin sebelah. Nah, nang kada marawa iya, nanti rawa iya, bila selama masih kada berilaan, berdua sama memutus silaturahmi. Maka bila memutus silaturahmi itu doa ditolak oleh Allah. Nah, jadi jangan sampai kita memutus silaturahmi, apalagi keluarga makanya. Bedang sanak kada barawaan, bememarinaan kada barawaan, gara-gara harta misalnya menguluh atau apa kada adil habis. Itu namanya memutus silaturahmi, bahaya bangetlah. Rugi berdua itu nah, kerja rugi berdua selama kada menyambung. Nah, jadi makanya orang bahar itu cangkal. Bila ada keluarga baruhan berhilang, makanya orang bahar itu sapupu 2 kali, sapupu 3 kali, sapupu 4 kali itu bagus rakat orang bahari, supaya jangan putus silaturahmi. Oh, ini sapupu sekali aja kada kayak orang bedang sanak tuh kuitan kayak orang. Kenapa? Gara-gara kuitannya juga kada menyambung. Kenapa? Bila tulak saruan ada datang sanak, anak kada dibawa, ditinggal, jadinya kada patuh lawan anak dan sanak. Nah, itu penyebabnya diantaranya itu memutus silaturahmi, berbahaya. Orang ber 4 kali behilang bokai, wah, ini hendak hilang aja asal ngaliran sepupu. Nah, itu menandakan silaturahmi sudah mulai hendak putus sudah. Itu bahaya. Bahayanya apa? Rugi beratahan. Apa ruginya? Di antaranya doa ditolak oleh Allah Ta'ala. Doa ditolak oleh Allah. Bila doa ditolak, napa-napa minta kada kabul.
Sedangkan permintaan kita hari-hari ini banyak, hendak ini, hendak itu, hendak ini, hendak itu, ada kehitungan kehendak hidup nih. Jadi kita jaga silaturahmi. Nah, aw masamin aw berdosa. Nah, macam-macam dosa juga. Selama ada dosa. Awaluha, doanya subhanalladzi fis samai arshuhu. 10 macam. Kena ditulisakan. Mudahan sambat minggu kena dibagiakan. Yang penting ditulis dulu, ada hidayah kalau dibaca. Kesan doa harian nih, doa sembahyang. Nah, subhanalladzi fis samai arshuhu, subhanalladzi fil ardi mulkuhu wa qudratuhu, subhanalladzi fil bahri sabiluhu, subhanalladzi fil hawa'i rawhuhu, subhanalladzi fil nari sultanuhu, subhanalladzi fil arhami ilmuhu, subhanalladzi fil quburi qada'uhu, subhanalladzi raf'a as-samai 'amadin, subhanalladzi wada'al arda la malja'a 'alal ma'i fahamadahu, subhanalladzi la malja'a wa la manja illa minhu illa ilaihi. Nah, itu doa. Bila membaca doa itu jadi dendap itu hari Arafah. 1000 kali. 1000 kali lah. Berapa jam 1000 kali itu? 2 jam. Nah, makanya hari Arafah itu jaka kita di sini ini di Makkah orang wukuf, kita sini itu beramalan. Ada kita sini ada jarang tegawi lah. Nah, itulah sunnah mulai sudah kurang. Sunnah nangka itu sudah mulai berkurang. Karena ada nama huluakan. Nama huluakan ada. Nang babawaan ada. Nah, bila ada nang babawaan, ada aja nama pati kita tuh. Nah, maka hiduplah sunnah. Nah, karena bahmal beribadah itu sorangan dan berkawan itu lain juga pian ya kalau sorangan itu bamalan lawan berkawan lain. Sorangan itu paling 100 bisa guring sudah, talapas sudah hampir. Tapi kalau berkawan bisa jangkal tuh. Nah, itu manfaatnya berjamaah tuh. Manfaat jamaah itu ya kayak itu. Untungnya adalah syafaat berjamaah. Nah, insyaallah kan ditulisakan. Mudahan ada hidayah mengamalkan. Ini bagian hadis yang 10. Wal maqalatus saminah wal isrun, yang ke-28 nasihat. Kitab kita ini 4 halaman lagi tamat. Nah, 4 halaman. Tapi 4 halaman ini lawas juga, bisa setahunan juga. Ya tamat. Soalnya ini 5 tahun sudah para anak ada tamat-tamat dari kitabnya. Nasihat yang ke-28 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yamin iblis alaihi la'nah. Rasulullah pada suatu hari berkata, Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW sudah suatu hari berkata kepada iblis, kam ahibbauka min ummati, hai iblis, ya Rasulullah, berapa macam na ikam sukai daripada umatku. Nah, umatku ni nah, ya Rasulullah, hai iblis, berapa macam na ikam sukai. Qala iblis berkata, nang paling aku sukai je iblis asyratu nafarin, 10 golongan. Yang pertama al-imamul jabir, ay al-zalimu li ra'iyatihi. Yang paling aku sukai benar di antara 10 itu disukai iblis. Yang paling disukai adalah pemimpin yang zalim, zalim kepada rakyatnya. Nah, bisi pemimpin nang zalim lawan rakyat. Nang zalim itu macam-macam, menyakiti rakyat, membunguli rakyat, menipu rakyat, macam-macam. Kadang-kadang rakyatnya juga akun. Kitanya akun juga. Tahu apa pada dibunguli orang akun dia juga. Nah, itu yang paling aku sukai iblis. Nomor 1 yang paling aku sukai adalah pemimpin yang zalim. Wal mutakabbir, dan orang yang sombong.
pemimpin yang zalim dan orang yang sombong. Man da'a li zalimin bil baghi faqad ba'aya salah bardihi. Nah, barang siapa mendoakan orang zalim itu dengan kezalimannya, mudahnya zalim sepanjangan jalan, maka sungguh aku suka iblis bahwa ia maksiat kepada Allah di bumi Allah Ta'ala. Itu nomor satu. Orang yang paling zalim itu nomor satu, disukai oleh iblis. Nah, kita itu juga kalau disukai oleh Rasulullah, disukai oleh Allah, ini disukai oleh iblis. Tetapi juga ada imam yang adil, itu paling disukai oleh Allah. Nah, kebalikannya, Imamul Jabir lawan Imamul adil. Kalau pemimpin yang adil itu adalah orang yang paling berdahulu mendapat naungan di padang mahsyar. Orang kepanasan, sidin gak ada kepanasan. Siapa? Pemimpin yang adil. Nah, apa adil? Adil itu menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Nah, tapi ujiannya bisa mengakalnya rakyat tadi juga, bisa mempengaruhi rakyat, maka dia menjadi orang yang zalim. Nah, bila zalim yang paling disukai iblis, kekasihku paling kusukai iblis adalah pemimpin nang zalim. Nah, jadi makanya juga bahari itu, bila jadi pemimpin itu betisnya itu dua, sebelah di surga, sebelah di neraka. Makanya orang bahari itu takutan jadi pemimpin. Orang bahari itu kada hakun jadi pemimpin. Rasulullah ketika wafat, para sahabat di batu tunjulan siapa yang mengganti Rasulullah, siapa yang jadi presiden, nah mengganti siapa, ada takunnya. Ada ini belum habis saja banyak nama incar. Itu bedanya, karena nang dipandang dunia gak ada nama memandang akhirat. Nah, orang memandang akhirat itu takutan jadi pemimpin, itu takutan karena betis ini sebelah di surga, sebelah di neraka. Bilanya adil ke surga, bilanya zalim ke neraka. Nah, itu. Jadi bila yang adil dapat kenaungan padang mahsyar, bila yang zalim di neraka. Nang paling nomor satu kusukai jadi iblis adalah pemimpin nang zalim. Nah, mudahnya kita bila ditakdirkan itu menjadi nang adil kayak itu tuh. Nah, bila ditakdirkan menjadi seorang pemimpinnya, pemimpin itu mulai pemimpin nang rendah sampai pemimpin nang tinggi. Nang rendah itu macam-macamnya. Ketuaan ada pemimpin juga ngarannya. Ketua itu pemimpin juga ngarannya. Nah, jadi irti ya juga itu pemimpin juga itu. Jadi pembakal dari camat, gubernur sebagai pemimpin juga itu. Jadi pengurus ketua pemimpin juga ngarannya itu. Bila adil di surga, bila zalim di neraka. Mudahan Allah bimbing kita beradaan lah. Amin ya rabbal alamin. Summa qala wal mutakabbir wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tolong kita taat amal ibadah. Allah kabulkan segala hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat. Allah selamatkan dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Allah berikan keturunan pasangan yang saleh dan salihah, diberi selamatkan dari fitnah dunia dan fitnah akhirat, dan bersama-sama orang saleh dunia dan akhirat. Aziniya sirna bila nabi sir suratul Fatihah.